Oke, baik. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf apakah suara saya jelas? Jelas Ibu, cuma sepertinya koneksi Ibu agak putus-putus ya kalau saya cek di layar. Tapi suaranya masih terdengar kok, Bu. Iya, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kalau memang tidak jelas, teman-teman kalau memang tidak jelas boleh nanti di jeda, maaf bilang atau gimana nanti ya. Oke, baik. Saya mau share slide sebentar. Sudah terlihat kah? Terlihat Ibu, silakan. Sudah terlihat? Baik, baik. Oke, salam kenal teman-teman. Nama saya Indriana. Mungkin dari teman-teman semua pernah mengenal saya sebagai dosen entrepreneurship. Oke, dulu saya pernah membantu teman-teman di dosen entrepreneurship 1 atau 2. Nah, sekarang saya adalah coach yang ada di Binus Inkubator. Nah, Binus Inkubator ini adalah track yang ada di Binus yang membantu kalian untuk menjadi seorang pengusaha atau kalau saya bilang how to build your new startup ya teman-teman. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Nanti sehabis ini kita boleh tanya jawab. Oke. Yang pertama tujuan kami ini kalau di Track and Trace itu adalah kita tuh mau ngasih pembekalan ya. Ngasih pengalaman bahwa sebenarnya kalau dari bisnis itu ilmu-ilmu yang harus kalian kerjakan dalam arti gini loh, tidak semata-mata kita punya modal, kita punya tempat, kita langsung menjalankan tanpa ada yang namanya prosedur-prosedur. Kenapa butuh prosedur? Sederhana aja. Kalau kita nggak butuh prosedur, segmen kita nggak pas, sekaya apapun kita nggak akan. Oke. Kemudian yang kedua, kita ingin mengembangkan ide bisnisnya dari teman-teman. Basically, memang yang kami harapkan teman-teman yang sudah punya prototype, saya welcome sekali memang di Track and Trace. Tapi kalau memang kalian ide sama sekali belum ada, atau teman juga saya masih bingung nih, Bu, gimana? Boleh kalian ada track ini, kami bantu kalian untuk build idea dari awal. Oke? Dan berikutnya kalian bisa mengikuti track and trace ini 1 atau 2 semester, itu tergantung dari jurusannya kalian ya. Nanti boleh ditanya dengan jurusannya, sebenarnya kalau jurusan kalian itu 2 semester. Nah, untuk berikutnya, target dari semester pertama ini intinya adalah si mahasiswa itu sudah punya ide dan bisa membuat prototipe hingga melakukan validasi. Nah, untuk sementara sampai semester pertama, mahasiswa tidak diajarkan untuk bagaimana menjual produknya, tapi baru prototipe-nya. Oke, saya next. Berikutnya, Maaf, pasti yang harus dilakukan Ibu, yang pertama kalian di maaf saya potong, Bu. Suaranya ya. agak putus-putus. Iya. Oke, baik. Sudah? Ya, sudah lebih jelas. Iya, oke baik. Apa yang harus dilakukan teman-teman untuk memilih track ini? Yang pertama ya, kalian pilih track ini, kemudian kalian akan kita bantu di dalam pre-inkubasi, dikenalkan term and condition, prosedur, kemudian apa yang akan kalian lakukan, including di dalamnya adalah proses coaching. Oke? Dan terakhir setelah ini kalian akan mulai masuk ke dalam track ini sekitar 4-5 bulan, kemudian pada akhirnya kalian akan untuk presentasi. Oke? Apa sih yang akan dilakukan teman-teman? Yang pertama adalah kalau memang kalian baru punya ide nih, kita mulai dari nol nih. Kita bagaimana bisa memvalidasi kebutuhan customer-nya, konsep bisnisnya, habis bikin konsep bisnis baru bikin prototype. Jadi nggak langsung berjualan, itu pun perlu market testing teman-teman. Oke, di awal memang semua pengusaha itu akan berdarah-darah, tapi setelah itu dia akan sukses. Oke, ini adalah transkrip 2 semesternya. Oke, 2 semester ini
masing-masing 16 SKS yang kita masuk mediation, yang kedua baru gimana drawing. Ini bisa dilihat ada link YouTube itu bisa. Oke, nanti ada boleh dicek. And then berikutnya ini BINUS Entrepreneurship. BINUS Entrepreneurship mungkin pernah mendengar ya, beberapa dari alumni kita memang memiliki usaha dan menjadi salah satu panutan lah gitu loh. Oke. Nah, kalau ini yang sedang di semester ini teman-teman, ini mereka yang udah ready to market ya. Ada Depong ini mooncake, and then ada ini nyukur dulu, ini coachingan saya teman-teman. And then Current Choice ini bisnis makanan, Essen Wire ini di otomotif, Dewan Studio ini dia di content creator, Bun Brownies Panggang, mungkin kalian yang di sekitar Kemanggisan pasti kenal Bun Brownies Panggang. Nah, salah satu coachingan saya juga. Ini adalah proses incubation yang semester genap kemarin, 18 Februari, kita masih belum WFH. Oke. And then ini yang kemarin baru kita laksanakan tanggal 11 September 2020. Oke, kita online. Bisa nggak sih? Bisa. Bu, kalau track ini dalam kondisi online aman nggak? Aman. Semua bisa kita laksanakan. Proses coachingnya melalui MS Teams, semua dokumentasi kita masukkan ke dalam Trello. Jadi semua tetap ada evidence. Konsultasi semua, kalau memang Bu MS Teams-nya trouble pakai video call, boleh, anything yang penting record. Ini ada beberapa kegiatan, jadi tidak hanya coaching saja, tapi juga ada lecture series. Nah, kalau lecture series ini lebih ke arah ngasih, kita manggil startup yang sudah memang jalan, ngasih sharing info, ya. Ada juga yang kalau ada pameran-pameran kita juga melibatkan kalian. Oke, ini contoh juga kalau ini lebih, jadi kalian itu nanti di semester 2 itu ada namanya pitch deck week. Pitch deck week itu lebih ke arah, jadi kalian nggak hanya build prototype, nggak hanya bangun konsep, tapi kalian akan kita alati untuk membuat sebuah pitch deck yang bisa ditawarkan ke visi. Jadi kita akan undang visi. Oke, dan di sanalah kalian akan benar-benar real kaget ternyata gampang yang kalian pikirkan. Tapi kalau kalian nyoba, kalian nggak bakal tahu gitu lah, namanya usaha itu seperti apa, dan itu bagi saya menyenangkan, terutama dari segi waktu, karena waktu itu nggak ada yang ngatur. Oke, ini juga salah satu workshop, lecture series lagi, dan ini ruangan untuk inkubatornya, track and track. Kita ada di BHAP, teman-teman pasti sering ke BHAP, entah untuk ngadem atau untuk fitness. Cuma dalam kondisi sekarang kita ditutup ya, teman-teman. Ada 2 tempat yang memang itu punya kami. Oke, ini dia proses, ini adalah Trello ya guys. Trello ini proses kita untuk dokumentasi semua kegiatan. Oke, bentuknya seperti ini, dan ini kita konsultasi by Microsoft Teams. Zoom pun bisa. Oke, ini kita sudah berlangsung sangat lama, 13 Maret sampai detik ini kita masih melakukan ini karena kita tidak bisa face to face. Ini webinar kemarin dari Founder Plus. Oke, webinar terkait sama lecture series. Ini dari ini ada lagi dari Sandi Golondang dari GoPlay, dia ngasih kita masukkan ke anak-anak gimana sih bikin prototype. Oke, kita punya 5 coach yang tersebar di beberapa kampus. Saya ada di Anggrek, saya Pak Aloy dan Pak Hans ada di Anggrek, di Bekasi ada Pak Rido, dan di Alam Sutra ada Pak Gatot. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Indri untuk penjelasannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, boleh raise hand, nanti akan kita panggil untuk bertanya. Silakan di raise hand dulu jika ada yang ingin bertanya. Ada? Iya, Jasmine Rachel. Silakan Jasmine. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, Yes. tadi mau lihat nomor PIC-nya dong, slide-nya. Oh, oke. Boleh, sebentar.
Makasih. Ibu Indriana, Wait. agar Baik. suaranya agar Ya, suaranya lebih saya. jelas, mungkin videonya Ibu bisa di off saja agar suaranya lebih terdengar saja sih. Tidak Off aja apa-apa. ya. Oke, Ya. baik. Baik. Oke, teman-teman ini Nanti putus-putus sih, Bu. oke, silakan. Kalian boleh WA saya kok, saya belum. Baik. Mas, udah jelas teman-teman? Sudah Ibu. Baik. Oke, ini mohon maaf ya kemarin itu di lokasi saya itu ada jaringan listrik terbakar. Efeknya jaringan first media saya kena, jadinya putus-putus. Ya, teman-teman, ini kontak PIC track-nya boleh dicatat ya. Sudah ada lagi yang ingin bertanya? Ada Boleh. dua. Ada Oke, ya? ada. Ben Silakan. Silakan Ben Iksan, di unmute dulu. Ben Iksan, silakan. Bu, Yes. Bu. Kalau Oi. keluar negeri bisa nggak, Bu? Maksudnya keluar negeri? Kalau magang di luar, kalau negara tersebut sudah dibuka gitu? Maksudnya magang, kita di track entrepreneurship. Oh, iya udah. Mungkin itu maksudnya, iya. Mungkin maksudnya Ben kalau tracknya magang ya. Kalau ini kan kita lagi bahas tracknya entrepreneurship nih. Yang ditanyakan berarti seputar track entry. Ya, untuk track entry-nya ada pertanyaan, Ben? Kalau yang tadi bisa kita jawab nanti di track internship ya. Selanjutnya Ferdi, silakan di unmute Ferdi. Siang Bu. Yes, siang Ferdi. Sehat? Mau nanya, Bu. Mau nanya Bu, syarat kelulusan dari entry apa Bu? Syarat kelulusan dari entry apa? Kita ada pedoman untuk step by step dalam membuat prototype sampai validasi. Ada namanya SRL, Startup Readiness Level, itu jadi pedoman kita membuat, misalnya gini loh, dalam ideation itu apa yang akan kita kerjakan, itu ada step by step. Nah, step by step-nya itu harus dilaksanakan. Semester 1 sampai, selama satu semester ya, untuk semester 1 itu hanya SRL 1 sampai 6, 1 sampai 5. Semester 2 ya SRL 5 sampai 6 sampai 9, itu berjenjang. Ya, dan itu harus terpenuhi semua. Banyak lagi kondisi yang membuat seorang mahasiswa itu harus enggaknya, salah satunya adalah private coaching. Jadi ada deal sama wali coachnya. Kapan akan salah satu coaching karena kalau di private kami itu supervisor. Dan kami juga belajar. That's why kami selalu sharing jadwal. Yuk kita coaching tanggal sekian. Kalau kalian tidak berkomitmen, gimana? Ya nanti ya gimana kalau usaha juga nggak komitmen, kan kasihan customer-nya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Di semester 1 tidak ada paksaan kalian harus berjualan, no, tidak ada sama sekali. Justru kami memang menggodok kalian gimana caranya bisa bikin prototype, gimana cara memunculkan sebuah ide, karena yang paling susah itu adalah memunculkan itu dulu. Oke, begitu Ferdi. Silakan yang lainnya. Yohanes, siang Bu. Ya. Saya ingin bertanya Bu, kan misalnya ada teman saya yang jurusan IC atau IT. Apakah dalam kalau misalnya saya pilih entrepreneurship ini, saya harus bisnis saya itu harus sebidang juga sama IT atau IC atau gimana Bu? Oke, thank you. Pertanyaannya keren. Jawaban saya enggak.
Oke, tidak harus sebidang. Tapi kalau memang sebidang itu lebih baik, boleh berkelompok nggak sih? Boleh, maksimal 5 orang. Sendiri boleh Bu? Boleh. Kalau memang yakin dengan sendiri, why not? Appreciate. 5 pun saya juga appreciate. 5 pun betternya kami selalu memandu kalian, yuk join dari semua jurusan. Jadi satu usaha itu bisa marketnya lebih luas. Oke? Kalau misalnya enggak, tadi kan IT atau SI, Bu, kalau enggak aplikasi enggak apa-apa kan? Enggak masalah. Oke? Yohanes, that's jawabannya. Oke, selanjutnya Daniel Sharon, silakan di-unmute, Daniel. Daniel, silakan ya. Selamat siang. Saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau misalkan itu kan tadi boleh berkelompok ya, maksimum 5 orang ya? Betul. Kalau misalkan saya mau join entre, tapi saya mau berkelompok tapi belum tahu sama siapa, itu bisa ada dibantu juga nggak? Misalkan cari partnernya siapa? Gitu. Oke, thank you Daniel. Jadi pada saat ini opsinya sebentar, ini internet saya agak low connection. Jadi pada saat kalian nanti sebelum masuk inkubator, ya sebelum masuk track ini, kalian bisa nanya teman-teman nih, masuk track entre nggak? Bareng yuk atau gimana? Tapi kalau seandainya Bu, saya itu satu kelas saya doang nih, misalnya saya nggak kenal nih. Kapan sih Bu saya bisa mendapatkan partner? Nanti pada saat pra-inkubasi, kami akan share list, ada nama-nama kalian akan berkenalan, kalian akan chat dalam satu grup, minimal kalian bisa saling menjapri. Jadi kami tidak hanya mengajarkan kalian hard skill-nya, soft skill-nya pun juga kami ajarkan. Karena pengusaha itu nggak bisa kalau cuma diem. Oke, silahkan. Cukup menjawab Kak Daniel? Ya, sudah jelas Daniel? Oke, selanjutnya Asprisiela Hartono, silakan di-unmute. Selamat siang, saya ingin bertanya, Bu. Halo, iya. Kenapa sayang? Kalau dari pengalaman kemarin-kemarin, itu berapa lama ya sampai bisnisnya bisa menghasilkan profit? Terima kasih. Oke. Itu kembali lagi ke kalian datang dalam kondisi apakah ke track ini. Jika memang kalian dalam kondisi belum punya apa-apa, belum ada ide apa-apa, kami basically tidak mendidik kalian untuk langsung bisa mendapatkan profit. Oke, kenapa? Karena kami akan memberikan kalian ideation yang jadi memunculkan idenya dulu, kemudian baru membuat validasi, and then kemudian tes ke market, baru nanti di SRL 9 yang paling akhir itu baru kalian akan uji ke market. Dari situ pun mungkin profitnya belum ada, kalian baru tes ke market. Tapi kalau memang kalian sudah hadir dengan membawa produk yang sudah berjalan, nah ini lain persoalan. Kami akan lebih membantu kalian untuk market validation, tapi penjualan juga, tapi tanpa melupakan administrasi SRL 1-5-nya juga harus dilaksanakan. Begitu Priscilla. Silakan yang lainnya. Selanjutnya, Sasa Gismantara, silakan. Halo, selamat siang Ibu. Halo, ya. Aku Sasa dari Marketing Komunikasi. Iya, Sasa. Cuma mau nanya, ini berarti buat semua jurusan ya? Oke, baik. Sasa, basically entre itu memang terbuka untuk semua jurusan, tapi memang ada beberapa jurusan yang tidak membuka track ini. Itu jawaban Ibu ya, Sasa. Kalau Markom ada kok, Ibu punya coachingan Markom kalau nggak salah. Oh, oke deh. Soalnya aku kira untuk yang internship ini cuma buat ini yang business creation. Aku baru tahu kalau bisa buat semua jurusan. Enggak kok. Semua jurusan, all. Semua jurusan. Ibu semester lalu HI malah banyak.
Oh, oke deh. Makasih ya, Ibu. Sama-sama. Ya, tambahan informasi, teman-teman bisa cek, teman-teman itu bisa ambil track apa saja kira-kira di semester genap. Itu ada di kurikulum teman-teman, bisa cek di BINUS, di web kurikulum BINUS, itu webnya saya kirim nanti di kolom chat ya, nanti bisa cek kira-kira semester genap saya bisanya pilihnya track apa saja gitu ya. Selanjutnya Muhammad Zainul, silahkan. Oke, saya Muhammad Zainul dari jurusan Cyber Security. Saya mau tanya. Hai Zainul, suaranya kecil sehat? sekali ya? Suaranya kecil. Jelas belum? Oke, sudah lebih jelas. Oke, jadi pertanyaan saya itu, apakah dalam penilaian entry itu perkiraan hasil dari usaha itu jadi tolak ukur penilaian? Soalnya kan, misal dalam satu kasus terdapat usaha yang menguntungkan bagi dua pihak, jadi perusahaan sama masyarakat, tapi di awalan itu memang kurang menghasilkan. Menghasilkannya itu agak nanti gitu. Nah, terus mungkin ada beberapa dosen yang memperkirakan, oh ini di awalannya kira-kira tidak akan menghasilkan, jadi kita tolak gitu. Tapi boleh nggak kalau misalkan kita mengambil sebuah usaha, tapi di awalannya itu memang nggak menghasilkan gitu. Nah itu di penilaian entry sendiri, apakah jadi tolak ukur? Gitu. Baik. Oke, terima kasih. Mas Zainul ya tadi ya? Iya, Bu. Oke. Mas Zainul, baik. Terima kasih. Pertanyaannya keren. Gue senang nih pertanyaan kayak gitu. Apakah keberhasilan usaha tersebut menjadi tolak ukur apa enggak? Saya coach. Karena saya paham kalian, kami berusaha membantu kalian mencari sebuah solusi terhadap idenya kalian. Jadi bisa, reject sekali bisa, sekalipun bisa. Kenapa, Bu, kok di reject? Banyak alasan. Jadi pada kalian datang dengan ide, kalian nggak bisa ngasih kami ratakan. Kalian belum market research, kami nggak tentu bisa mengasih. That's why kenapa pada saat proses ideation, kami akan meminta kalian, ayo market research. Bukan market research bikin kuesioner, nggak seperti itu. Kalian latar belakang kalian itu, alasannya kenapa? Boleh di internet, boleh tanya-tanya, nanti ada tanya. Jadi kalau memang kalian sudah punya alasannya, kalian pun akan menjadi lebih nyaman. Kalian, Bu, saya mau jawab, kenapa? Alasannya, ya udah, di-reject, pasti kami reject. Kenapa? Pertama, kami sudah jalan ya. Terus yang kedua, apakah kopi bank? Enggak. Banyak laku. Kami tidak berdasarkan kalian loh sukses apa enggak. Proses itu yang kami nikmati. Ya, kalian aktif kan? Oke. Cukup menjawab channel aja, Mas Zainul. Iya, sudah cukup terjawab pertanyaannya. Tadi agak putus-putus sih, Bu, koneksinya. Muhammad Zainul. Koneksinya putus-putus, Bu. Jadi penjelasannya kurang sampai nih ke teman-teman. Kurang sampai. Oke. Mau diulang lagi, Kak? Boleh diulangi kembali, Bu. Tuh, nggak ada yang cek, Bu. Boleh, saya ulang. Jawaban saya, oke, baik, saya ulang. Apakah penilaian dalam usaha itu menjadi tolak ukur apakah anak ini lulus apa enggak? Jawaban saya enggak. Oke, karena yang akan kami nilai, aktifnya kalian yang akan kami nilai. Seandainya kalian berjualan, tiba-tiba sudah sampai SRL 9, di mana ini yang paling memang kalian akan menghadapi sama customer. Oke. Kami sendiri pun basically bukan nyari, kami minta kalian untuk cari testimoni dan mereka itu yang membangun. Nah, kalau nyari untung mah gampang, tapi bukan itu yang kami mau. Ya, itu jadi bukan tolak ukur. Yang kami adalah aktifannya kalian.
Oke, kalau seandainya idenya ditolak, Bu, kalau ide ditolak, coach itu bukan yang namanya coaching. Ya, apa namanya, nyari ide. Apa banyak cara. Oke, thank you. Silakan. Ada lagi? Teman-teman, di sini selanjutnya tadi Ferdinand udah? Ferdinand sudah ya tadi ya? Halo. Ya. Muhammad Rihan, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Halo. Ya, silakan. Ya, saya Halo. Ini yes. Proses, misalnya tadi ada coachingnya kan, selain ideation, di bagian coaching misalnya ada bisnis yang daftar, bisnisnya bisnis makanan gitu. Kan yang dibangun dari bisnis itu ada banyak. Misalnya kalau kan di supply chain-nya, apakah kita diajarin bikin HACCP-nya, terus bikin sistemnya, dan lain-lain. Lalu ada akuntabilitasnya, apakah itu diajarin? Oke, thank you. Baik, kalau untuk proses masalah sertifikasi HACCP, kami paling hanya mengarahkan ya, karena basically kami dari awal, karena kami dari awal untuk mereka yang belum punya ide apa-apa. Nah, tes, oke. Nah, kalau untuk mereka yang sudah karena gini, kalau proses HACCP dan halal label, BPOM itu adalah proses yang sudah ke arah SRL 8 ke atas. Jadi make sure dulu fondasinya kuat, baru kami bisa mengarahkan ke sana. Kurang lebih gitu jawabannya. Berarti akan dibantu ya? Kami mengarahkan. Oh, mengarahkan ya. Kami akan mengarahkan pentingnya itu kalian. Iya. Untuk legalitas yang lain-lainnya juga ya? Ya, kami semua akan mengarahkan. Kalau misalnya untuk funding gimana, Bu? Kalau funding itu nanti ada. That's why tadi ada yang namanya pitch deck. Pitch deck itu adalah momen di mana kalian kan akan presentasi ya di depan venture capital. Dari situ nanti mereka akan proses lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya, selanjutnya Ivan, silakan di-unmute Ivan. Ivan Austen, silakan. Nggak bisa di-unmute. Tes. Selamat siang, Bu. Kenalin nama saya Ivan. Siang, Ivan. Kenalin nama saya Ivan Austen Surya. Yes, Ivan. Saya mau nanya, kan kalau kita mengambil track entrepreneurship yang program investment 3+1 itu kan boleh berkelompok kan? Kalau maksimal 5 orang. Kalau itu jurusannya boleh beda gak sih atau harus satu jurusan? Kalau misalnya saya anak IT, boleh berkelompok dengan anak yang jurusan business creation kayak gitu lah. Oke. Ada lagi mau tanya, itu aja. Terima kasih, Bu. Baik. Jawabannya boleh bergabung, teman-teman. Boleh satu jurusan, boleh. Tapi alangkah baiknya banyak jurusan. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Bergabung maksimal 5 orang, lain jurusan juga nggak apa-apa. Oke. Itu lebih baik malah kalau lain jurusan, supaya nggak kaku dengan satu bidang aja. Gitu, Van, kurang lebih. Ya, teman-teman mengingat keterbatasan waktu, kita buka satu pertanyaan lagi ya. Ferdinand Jong, silakan Ferdinand.
Ya, Ferdinand, silakan. Selamat siang, Ibu. Tadi kan Selamat siang, kalau beda jurusan boleh kalau jurusan lain boleh ambil jurusan entre tapi nggak berhubungan sama jurusannya nggak apa-apa kan bukan ya tadi katanya. Nah, Nggak kebetulan apa-apa. saya selama pandemi ini saya ada buka usaha di bidang F&B. Nah, boleh nggak Bu saya ambil track entre terus untuk melanjutkan Baik. usaha saya boleh nggak Bu? Oke, itu bikin sendiri kan usahanya? Iya, bikin sendiri, merek sendiri. Bikin sendiri, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti kamu datang dalam kondisi sudah jadi ya, sudah ada Iya. produknya, tinggal lebih luas lagi ya nanti. Boleh dong, kenapa? Udah Nggak jualan welcome sih malah. Bu, bahkan udah jualan juga, iya. Oke Oi, deh. keren. Baiklah. Oke. Biasanya kalau boleh nanti paling ketemu sama Ibu BH, Ibu non tech BH-nya, non IT BH-nya. Oke, Bu. Ya. Makasih deh. Makasih ya, Ibu. Baik. Oke. Sama-sama. Ada Iya. lagi? Ya, Bu ya. Ya, Bu Indri, cukup ya untuk tanya jawabnya. Teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait track entre, tadi kan sudah catat kontak PIC track-nya. Nah, untuk semua PIC track itu open untuk kalian tanya-tanya. Silakan hubungi kontak yang ada di situ kalau ingin bertanya lebih lanjut ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. See you ya, ditunggu ya.